Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Ratnajuita. Saat ini saya menjadi guru kelas di SDN Mayak 1 Kabupaten Cianjur. Menjadi guru di pedesaan merupakan pengalaman berharga bagi saya. Banyak tantangan yang harus saya hadapi. Tapi dari tantangan tersebut saya belajar untuk selalu bersyukur. Senantiasa bekerja dengan ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan mereka menjadi generasi emas yang berkarakter. Setiap pagi, saya beserta murid-murid saya selalu melaksanakan kegiatan pembiasaan yang menyenangkan. Selain untuk meningkatkan keakraban, kegiatan pembiasaan juga dilakukan untuk menyiapkan anak-anak agar siap belajar di kelas. Pada tahun ajaran baru, kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui profil belajar siswa. Pada kegiatan ini, anak-anak diberikan pertanyaan yang dapat menggambarkan profil belajar mereka. Kalian sudah memegang stik es krimnya? Siap untuk memasukkan? Dari kelompok pertama. Ayo, bertarik. Saya juga melakukan asesmen diagnostik sederhana dengan bantuan stik es krim kegemaran. Anak-anak diberi tugas untuk menuliskan 4 kegiatan yang menggambarkan kegemaran mereka. Kegemaran yang mereka pilih memberikan petunjuk kepada saya apakah mereka memiliki kemampuan auditori, visual, membaca atau menulis, atau kinestetik. Dan ini hasilnya. Dari hasil tersebut, saya dapat membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Setelah mengetahui profil belajar siswa, terkadang guru juga masih menemukan permasalahan yang ditemukan di kelas. Bagaimana ya cara mengatasinya? Setelah melakukan berbagai percobaan, akhirnya saya menemukan racikan baru, yaitu ajakan diuk, amati, jawab, buktikan, diskusi, dan kesimpulan. Seperti biasa, untuk pengkondisian kelas, kita lakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Di sini Ibu punya pertanyaan. Mengapa jika kita berteduh di bawah pohon, kita merasa sejuk? Siapa yang pernah duduk di bawah pohon? Semuanya pernah? Bagaimana rasanya? Sejuk. Gimana? Gimana? Sedih? Ada angin sepoi-sepoi. Terus gimana perasaan nulis waktu di bawah pohon? Sejuk. Rasa enak. Kenapa ya? Ada yang tahu tidak kenapa? Sesi? Mau tahu tidak? Mau tahu? Pada tahap ini, anak-anak diberikan stimulus untuk mengawali pembelajaran. Siap semuanya? Siapkan alat tulisnya, siapkan otaknya, siapkan segala perangkatnya. Langkah yang pertama yaitu amati. Pada tahap ini, anak-anak mengamati permasalahan yang diberikan pada saat guru memberikan pertanyaan pemantik. Kenapa ya sejuk ya? Langkah yang kedua yaitu jawab. Pada tahapan ini, anak-anak diberi tugas untuk mencari jawaban dari permasalahan yang mereka dapatkan. Setelah mengamati, mereka diharapkan dapat mencari referensi lain dari berbagai sumber.
baik itu melalui video pembelajaran, melalui media internet, maupun dari sumber bacaan. Di sini pembelajaran diferensiasi mulai terlihat. Anak-anak mencari referensi dari berbagai sumber. Proses ini juga meningkatkan kemampuan literasi anak. Langkah yang ketiga yaitu buktikan. Pada tahapan ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk membuktikan permasalahan yang sedang mereka cari dengan referensi yang sudah mereka temukan, apakah sesuai atau tidak sesuai. Langkah yang keempat yaitu diskusi. Pada tahapan ini, anak-anak melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya, menguji kebenaran dari jawaban yang telah mereka temukan, dan saling mengkoreksi apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Pada tahapan ini, anak-anak menyusun kesimpulan dan menuangkannya dalam berbagai karya yang akan mereka presentasikan kepada teman-teman lainnya. Anak-anak diberi kebebasan untuk membuat berbagai produk, meskipun produk yang mereka hasilkan berbeda, tapi tujuan mereka tetap sama, yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan ini, saya menerapkan diferensiasi produk. Itulah langkah-langkah yang dilakukan dalam model pembelajaran ajakan Diuk. Amati, jawab, buktikan, diskusi, dan kesimpulan. Setelah saya melakukan langkah-langkah dalam model pembelajaran tersebut, saya merasakan banyak perubahan yang terjadi pada anak-anak didik saya di kelas. Anak-anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan penuh percaya diri. Belajar pun jadi lebih bermakna karena pembelajaran berpusat kepada anak. Guru berperan hanya sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk dan arahan. Pada kegiatan ajakan Diuk, saya juga memanfaatkan media yang ada di sekitar sekolah. Meskipun sekolah tempat saya mengajar berada di pedesaan, tapi saya berusaha untuk mengenalkan anak-anak didik saya kepada kemajuan teknologi. Anak-anak terlihat sangat antusias melihat hal-hal baru yang mungkin biasanya tidak mereka temukan di rumah mereka. Melihat keberhasilan yang saya capai, saya juga membagikan kepada teman-teman melalui diseminasi dalam kegiatan KKG sekolah. Setelah melewati langkah-langkah model pembelajaran ajakan Diuk, anak-anak dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan kemampuan yang mereka miliki. Anak-anak diberi kebebasan untuk menampilkan versi terbaik mereka tanpa adanya intervensi yang banyak dari guru. Peran guru di sini bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga membagikan kebahagiaan.